Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 975, di mana hukum surga. Shenzong tentu saja tidak mempercayai kata-kata Qiu Bai. Ye Guan tidak bermusuhan dengan Li Hentian, jadi bagaimana dia bisa membunuh orang-orang Li Hentian tanpa alasan? Terlebih lagi, Ye Guan memiliki hubungan yang baik dengan pria kuat dari Li Hentian. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa kematian Shen Zawa pasti ada hubungannya dengan kedua penguasa istana tersebut. Tapi dia tahu bahwa dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu tentang masalah ini, karena baik Ye Guan maupun Master Aula kedua tidak mampu menyinggung Li Hentian. Jika kamu tidak berpura-pura bodoh, kamu akan mati. Alasan mengapa dia datang bersama orang-orang kuat Li Hentian kali ini bukan untuk membalaskan dendam Sensei, tetapi untuk mendapatkan peta panjang Li Hentian. Adapun kata-kata, menunggu kabarmu, yang baru saja dia ucapkan kepada Qiu Bai, tentu saja itu adalah kata-kata penundaan. Shenzong menoleh dan melihat lebih dalam ke kedalaman langit berbintang, lalu berbalik dan pergi bersama semua orang. Tapi dia tidak menyadari ada cahaya redup di gambar panjang Li Hen di tangannya, tapi cahaya itu hilang dalam sekejap, dan Shenzong yang marah tidak menyadarinya. Setelah melihat Shenzong dan yang lainnya pergi, Qiu Bai tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Dengan giliran ini, dia telah melintasi galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Tidak lama kemudian, dia sampai di sebuah galaksi. Di galaksi ini, terdapat sungai waktu yang panjang. Sungai waktu yang panjang ini membentang di seluruh bidang bintang tanpa akhir yang terlihat. Sungai waktu yang panjang sangat mempesona dan sangat indah. Di dasar sungai waktu yang panjang ini, ada seorang wanita terbaring di sana. Wanita tersebut mengenakan gaun berwarna lavender. Tangannya terlipat di dada, matanya terpejam, dan tidak ada gerakan nafas. Dan ada banyak orang kuat di sekitar sungai waktu yang panjang ini. Semua orang menonton, inilah dunia kecantikan yang terkenal. Tidak ada yang tahu kapan sungai waktu yang panjang ini muncul di sini, dan tidak ada yang tahu siapa wanita cantik di dasar sungai waktu yang panjang itu. Ada juga orang yang ingin memasuki sungai waktu yang panjang itu. Namun pada dasarnya tidak ada orang yang masuk ke dalamnya yang keluar hidup-hidup. Meskipun demikian, masih banyak orang yang tidak percaya pada kejahatan dan ingin memasukinya untuk melihat apakah mereka mendapat kesempatan untuk mewarisinya. Oleh karena itu, orang-orang kuat akan termasuk di antara mereka setiap tahun. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba datang ke langit berbintang ini. Pemuda itu mengenakan pakaian yang sangat kaya dan mewah. Alisnya tidak tertutup dan dia nakal. Di belakangnya, ada dua lelaki tua yang mengikutinya. Kedua lelaki tua ini sama-sama berada di alam Dao. Kedua lelaki tua itu tampak serius dan memandang sekeliling dari waktu ke waktu, sangat waspada. Pemuda kaya itu memandangi sungai waktu yang panjang di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, di dunia waktu dan keindahan, wanita ini sungguh menakjubkan. Di belakang pemuda itu, salah satu lelaki tua berkata dengan ekspresi serius, tempat ini cukup aneh, Tuan, mari kita lihat. Pria muda itu menatap wanita yang telah hidup lama dan berkata sambil tersenyum, jika tebakanku benar, wanita ini pasti bos yang tiada taranya. Dia pasti sedang mencari penjahat tak tertandingi dengan orang-orang yang sangat berbakat di sini. Bukankah itu yang kamu tunggu? Di belakang pemuda kaya itu, kedua lelaki tua itu saling memandang. Keduanya tidak bisa berkata-kata. Pemuda kaya itu tiba-tiba berkata lagi, dua orang tua yang terhormat, saya ingin masuk dan mencobanya. Mendengar ini, kedua lelaki tua itu langsung ketakutan. Salah satu lelaki tua itu buru-buru berkata, Tuan muda, tempat ini sangat berbahaya, Anda tidak boleh memasukinya.
Orang tua lainnya juga berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, Tuan Muda, sungai waktu sangatlah aneh. Belum lagi kami, bahkan beberapa orang kuat di alam pemadaman Dao yang memasukinya merasa sulit untuk keluar. Kami tidak boleh mengambil risiko." Mata pemuda itu tertuju pada sungai waktu yang panjang di kejauhan. Saya harus memiliki peluang baru. Jika tidak, saya tidak akan pernah bisa bersaing dengan Chen Suiyu dan Ye Guan dalam hidup ini. Di alam semesta saat ini, orang yang paling jahat di antara generasi muda secara alami adalah Ye Guan dari Guangxuan Universe dan Chen Suiyu dari Sekte Waktu dan Waktu. Kedua orang ini adalah incaran banyak anak muda saat ini. Apalagi yang ingin dibujuk oleh kedua lelaki tua itu? Pemuda itu berkata lagi, "Dua tetua yang terhormat, Sekte Taisang kami selalu setenar Sekte Guangyin Sui mereka. Namun, selama bertahun-tahun, karena mereka telah menghasilkan Chen Sui Shou, Sekte Taisang kami telah ditindas. Apakah Anda bersedia?" Chen Suiyu mendengar nama ini, kedua lelaki tua itu menghela nafas. Sekte Taisang dan Sekte Guangyin Suiyu selalu memiliki reputasi yang sama. Baru setelah Chen Suiyu keluar dari Sekte Guangyin Suiyu, kesetaraan ini segera dipatahkan. Lahir untuk menjawab pertanyaan itu, terlahir dengan perlindungan jalan besar, siapa yang bisa menandingi ini? Bahkan Ye Guan dari Guangxuan Universe mungkin jauh lebih rendah. Tapi keduanya tahu betul bahwa baik Ye Guan maupun Chen Suiyu tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda di depan mereka. Mereka tahu lebih baik dari siapapun berapa berat tuan muda ini saat ini. Pemuda itu tiba-tiba menghilang dari tempat yang sama. Ketika dia muncul kembali, dia sudah memasuki sungai waktu yang panjang. Melihat pemandangan ini, kedua lelaki tua itu langsung ketakutan dan bergegas mendekat. Namun, begitu mereka memasuki sungai waktu yang panjang, mereka dan pemuda itu tiba-tiba menjadi ilusi dan tidak nyata, dan mereka tidak dapat keluar. Kedua lelaki tua itu tiba-tiba menjadi putus asa. Brengsek, apakah dia baru saja ditipu sampai mati? Bodoh sekali, pria muda terkemuka itu menatap wanita itu jauh di dalam sungai waktu di kejauhan. Dia merasa bahwa wanita itu pasti akan menyelamatkannya. Tentu saja, namun, wanita itu tidak melakukan gerakan apapun. Menyadari bahwa umurnya akan segera habis, pemuda yang bertanggung jawab itu tiba-tiba menjadi putus asa. Pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti mereka, dan kemudian mereka ditarik keluar secara paksa. Pada saat ini, pemuda itu telah berubah menjadi abu-abu dan menjadi lelaki tua senja. Adapun dua lelaki tua di belakangnya, mereka telah berubah menjadi tulang yang layu. "Apakah kamu dari sekte tertinggi?" Pemuda yang telah menjadi lelaki tua senja itu tiba-tiba mendengar sebuah suara di telinganya. Anak laki-laki itu menoleh dengan agak lesu dan melihat seorang pria parubaya berdiri tidak jauh dari situ. Orang ini adalah Qiu Bai, penguasa aula kedua. Qiu Bai tersenyum dan berkata, "Dia tidak menyukaimu. Bahkan Chen Suilai, dia juga tidak menyukaimu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pemuda itu memandangi sungai waktu yang panjang di kejauhan dengan wajah kosong. Qiu Bai melangkah ke sungai waktu yang panjang. Dia mengabaikan kekuatan perjalanan waktu di sungai waktu yang panjang dan berjalan langsung ke arah wanita itu. Dia membuka telapak tangannya, dan segel seukuran telapak tangan perlahan melayang dari telapak tangannya. Segel itu sebening kristal batu giok, dengan tulisan, "Tahun," terukir di bagian bawah. Saat segel ini muncul, seluruh tahun muncul. Kekuatan waktu tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Saat ini, wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Ledakan, dalam sekejap, seluruh sungai waktu yang panjang tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke matanya.
Semua orang kuat di sekitar merasa ngeri dan mundur dengan kasar. Wanita itu perlahan melayang. Dia menatap Qiu Baiyi di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di matanya, ada dua sungai waktu yang panjang. Qiu Baiyi tersenyum tipis. Suinu, sudah lama tidak bertemu. Gadis waktu, ia berasal dari peradaban jauh ruang dan waktu yang hidup dengan memakan waktu dan ruang. Ia telah melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan mengkanibal kekuatan ratusan juta tahun dan waktu, dan kini telah menjadi benda yang tidak dapat dihancurkan oleh zaman yang dikenal sebagai yang kedua. Tubuh ilahi di alam semesta. Dan alasan mengapa dia tidur di sini adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan tahun dan waktunya untuk mengembangkan jiwanya menjadi jiwa yang abadi. Tubuh saja tidak cukup abadi, jiwa juga harus abadi. Namun, sangat lambat. Tetapi jika dia memiliki segel waktu yang legendaris ini, itu dapat mempercepat kultivasinya. Apalagi sekarang, dia hanya berjarak satu langkah dari jiwa waktu yang abadi. Dia mungkin akan mengambil beberapa langkah lagi langkah ini, puluhan juta tahun. Tetapi jika dia memiliki segel ini, dia setidaknya dapat mempersingkat waktu puluhan kali lipat. Gadis itu tidak berbicara, dia hanya mengulurkan tangannya. Qiu Baiyi menggelengkan kepalanya. Tahun-tahun pasti akan menatap Qiu Baiyi. Qiu Baiyi tersenyum dan berkata, "Kamu tahu, kamu tidak bisa membunuhku." Sui Yunu menatap Qiu Baiyi dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia menarik tangannya dan bertanya, "Apa yang perlu saya lakukan?" Qiu Baiyi tersenyum dan berkata, "Bunuh satu orang." Nyonya tahun ini mengerutkan kening. Qiu Baiyi berkata, "Seperti yang kamu pikirkan, dia bukan orang biasa. Tentu saja, jika dia adalah orang biasa, aku tidak perlu datang kepadamu dengan segel waktu, kan?" Tangan perempuan waktu masih terulur. Qiu Baiyi memandang Sui Nianu dan berkata, "Kamu harus bersumpah. Saat ini, dunia sedang mengalami kemunduran. Hati orang-orang tidak setua dulu, dan banyak orang ingin berhubungan seks gratis. Saya sungguh takut." Sui Envenu menatap Qiu Baiyi. "Aku tidak pernah mengingkari janjiku." Setelah Qiu Baiyi terdiam beberapa saat, dia berkata, "Saya percaya padamu." Setelah mengatakan itu, segel waktu di tangannya perlahan melayang ke telapak tangan gadis waktu. Setelah mendapatkan segel waktu, gelombang akhirnya muncul di mata tenang wanita itu. Setelah beberapa saat, matanya perlahan tertutup, dan segel waktu di tangannya mulai berubah menjadi aliran kekuatan waktu yang mengalir ke alisnya. Qiu Baiyi berkata, "Saya akan memberitahu Anda pada hari dimulainya perang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dan di belakangnya, aura wanita Sounian mulai meningkat secara bertahap. Setelah Qiu Baiyi pergi, tidak lama kemudian, dia melakukan perjalanan langsung melalui alam semesta yang terdiri dari miliaran galaksi dan tiba di langit berbintang. Di ujung pandangannya, ada sebuah planet biru. Bima Sakti, Qiu Baiyi melirik planet biru, lalu menoleh ke kanan, ada planet oranye merah di ujung pandangannya. Qiu Baiyi tersenyum tipis, lama tidak bertemu. Di planet oranye, sebuah suara tiba-tiba memadat menjadi satu garis dan terdengar di hadapan Qiu Baiyi. "Apakah ada yang salah?" Qiu Baiyi mengangguk, "Saya ingin meminta bantuan Anda." Suara itu berkata, "Itu tidak bisa dilakukan." Wajah Qiu Baiyi tiba-tiba menjadi gelap. Suara itu melanjutkan, "Segala sesuatu di masa depan telah ditentukan." Qiu Baiyi tersenyum, lalu menoleh ke planet biru. "Kemana saya harus jalan-jalan?" Suara itu berkata, "Tidak." Qiu Baiyi mengerutkan kening, "Mengapa Ye Guan bisa melakukannya tapi aku tidak bisa? Jangan membeda-bedakan." Suara itu berkata, "Ada seseorang di belakangnya.
Mengapa saya harus membuat masalah untuk diri saya sendiri? Qiu Bai berkata dengan sungguh-sungguh, ada seseorang di belakangku. Suara itu berkata, tidak hanya ada orang di belakangnya, masih banyak lagi. Qiu Bai tiba-tiba menjadi marah. Di mana hukum surga? Di mana hukum surga? Babak 976, Tuan Jing, sudah lama tidak bertemu. Di mana hukum surga? Qiu Bai sangat marah, tapi tidak ada respon dari suara planet oranye. Qiu Bai terdiam. Setelah beberapa saat, dia melihat ke planet oranye merah itu lagi dan berkata dengan serius, saya tahu kamu melewatkan sesuatu, jadi saya bawakan itu untuk kamu. Setelah berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan ada sebuah altar kecil di tangannya. Suara itu sedikit terkejut. Kamu benar-benar mampu menggunakan altar Feng Chan. Kamu bahkan dapat menemukan benda ini. Qiu Bai berkata, apakah kamu ingin melakukannya atau tidak? Suara itu langsung berkata, jangan lakukan itu. Qiu Bai juga diintimidasi dan berbalik lalu pergi. Suara itu berkata, tunggu. Senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut Qiu Bai. Pada saat ini, suara itu tiba-tiba berkata, jika kamu memberikan ini kepadaku, meskipun aku tidak akan membantumu melawan Ye Guan, aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan pernah membantu Ye Guan. Pukul kamu. Rumput, Qiu Bai tiba-tiba berbalik dan menjadi marah. Apakah kamu gila? Ah. Suara itu berkata dengan tenang, jika kamu tidak memberikannya, aku akan segera memberitahu Ye Guan dan memberitahunya rencanamu yang sebenarnya, sehingga rencanamu akan gagal dan semua yang telah kamu lakukan akan sia-sia. Qiu Bai menatap planet oranye dengan mata dingin dan niat membunuh. Suara itu berkata, maukah kamu memberikannya atau tidak? Qiu Bai berkata dengan suara yang dalam, kamu sedikit keluar dari karakter. Suara itu berkata dengan lembut, lagi pula tidak ada yang mengenalku, jadi apa yang aku takutkan? Qiu Bai, suara itu melanjutkan, dalam satu kalimat, berikan atau tidak. Qiu Bai terdiam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Suara itu tiba-tiba tertawa dan berkata, jangan berpikir untuk membunuh orang dan membungkam mereka. Kamu tahu, apalagi kamu, bahkan orang-orang di atas kamu tidak bisa membunuhku. Jika alam jahat bisa lolos dari perangkap dan mengintegrasikan budidaya abadi, itu mungkin bisa membunuhku. Setelah Qiu Bai terdiam lama, dia menghela nafas dengan suara rendah. Jika kamu melakukan ini, apakah hati nuranimu akan baik-baik saja? Suara itu berkata, Guru Aula kedua, Anda harus berhati-hati. Anda datang ke sini untuk menemukan saya dengan tujuan yang tidak murni. Anda ingin menyeret saya ke dalam hal ini. Mengapa Anda tidak memikirkan hati nurani Anda? Qiu Bai melirik ke planet oranye dan tidak berkata apa-apa. Suara itu berkata lagi, saya tidak punya permusuhan dengan Ye Guan, dan saya tidak punya permusuhan dengan aliansi jahat Anda, dan saya tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Tapi hari ini Anda datang kepada saya. Perilaku Anda agak terlalu banyak. Masih seperti itu singkatnya. Jika Anda memberi saya altar Zen, saya tidak akan membantu Anda. Jika Anda tidak memberikannya, saya hanya bisa menjual Anda dan pergi ke Ye Guan untuk meminta beberapa keuntungan. Setelah Qiu Bai terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Jiang masih tua dan pedas. Dia telah mendapat pelajaran hari ini. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan altar Feng Chan terbang langsung ke planet oranye. Qiu Bai menatap planet oranye itu, lalu berbalik dan pergi. Suara itu tiba-tiba berkata, Master Aula kedua. Qiu Bai berhenti. Suara itu berkata, meskipun saya tahu Anda tidak mau mendengarkan, saya tetap ingin menasihati Anda. Satu-satunya yang dapat menghancurkan keluarga yang adalah. Sebelum dia selesai berbicara,
Qiu Bai telah menghilang di ujung langit berbintang. Jelas dia tidak mau mendengarnya. Di dalam menara kecil, Ye Guan berdiri di bawah pohon kehidupan Tianxing. Di sekelilingnya, aura hijau beriak. Ini adalah aura dari pohon kehidupan Tianxing, dan energinya jauh lebih besar daripada kristal abadi. Pada saat ini, Jingan dan Yinian berjalan ke sisi Ye Guan. Jingan menjilat manisan haunya. Dia menatap pohon kehidupan Tianxing di depannya dan berkata dengan lembut, "Saya ingin tahu apa yang akan terjadi jika saya menelan ini pohon." "Kamu Guan?" Yinian memelototi Jingan. "Jingan, kamu sebenarnya memiliki pemikiran seperti itu. Kamu benar-benar memberontak." Jingan terkekeh, "Aku akan memberitahumu saja." "Ye Guandao, apakah ada pergerakan dari Master Aula kedua?" Jingan berkata dengan suara yang dalam, "Saya baru saja mendapat kabar bahwa dia pergi ke alam kecantikan waktu. Ketika buah kita tiba, dia sudah tidak ada lagi." Yinian berkata, "Dia sedang mencari bantuan." Jingan mengangguk, "Iya." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Ye Guan. Mata Ye Guan perlahan tertutup, gelap. Saat suara itu jatuh, bayangan tiba-tiba muncul di belakang Ye Guan. Itu adalah An Yu. Kali ini selain Qin Feng, An Yu juga mengikuti. "Ye Guandao, hubungi ibuku." An Yu membungkuk hormat dan berkata, "Iya." Setelah berbicara, dia diam-diam mundur. Setelah Qiu Bai meninggalkan Bima Sakti, dia sampai di pegunungan yang luas. Pegunungan tersebut bergelombang satu sama lain, dan ujungnya tidak dapat dilihat secara sekilas. Qiu Bai maju selangkah. Dengan langkah ini, dia langsung sampai ke puncak gunung. Hanya ada sebuah rumah jerami di puncak gunung. Di depan rumah jerami itu ada kebun sayur. Seorang biksu yang mengenakan jubah biksu dari kain kasar sedang menyiangi. Qiu Bai berjalan ke pintu kebun sayur dan membungkus sedikit. "Tuan Guiwu, sudah lama tidak bertemu." Biksu berpakaian kasar itu meletakkan cangkul di tangannya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qiu Bai dan menghela nafas dengan suara rendah. "Guru Aula kedua, tanah suci kecil milikku ini tidak dapat menanggung karma yang kamu bawa." Kepala Aula kedua tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno yang menguning muncul di tangannya. Melihat buku kuno yang menguning ini, riak tiba-tiba muncul di mata kasar biksu itu. Dan tanpa sadar dia mengencangkan cangkul di tangannya. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Pemimpin Aula kedua berkata, "Sutra Hati ditulis oleh Buddha abadi Moko. Karena alam semesta Buddha, tempat asal mula agama Buddha tiba-tiba lenyap. Sutra ini juga lenyap bersamanya. Mungkin saya ditakdirkan untuk itu dan jatuh ke tangan saya saat itu. Tetapi saya tidak memiliki hubungan dengan agama Buddha. Jadi kitab suci ini harus diserahkan kepada seseorang yang benar-benar terhubung." Biksu yang berlindung di Wu menghela nafas dengan suara rendah. "Guru Aula kedua, Anda menyakiti saya." Kepala Aula kedua tersenyum dan berkata, "Saya ingin membunuh seseorang. Ada 3 pembudidaya pedang yang sangat kuat di belakang orang ini, Guru. Tahan salah satu dari mereka untuk saya." Biksu yang berpindah agama ke Wu bertanya, "Seberapa kuat ketiga kultivator pedang itu?" Guru Aula kedua berpikir sejenak, lalu berkata, "Dia pasti sedikit lebih kuat dari saya." Biksu yang menyerah berkata dengan sungguh-sungguh, "Guru Aula kedua, saya seorang biksu, Anda tidak akan berbohong kepada seorang biksu, bukan?" Kepala Aula kedua berkata dengan serius, "Tentu saja." Biksu Jiwu masih ragu. Sebab dan akibat, agama Buddha paling tabu tentang sebab dan akibat. Saat ini, selama dia menganggukkan kepalanya, dia bisa mendapatkan sutra hati ini. Dia pasti bisa menerobos lagi. Tapi ini juga berarti dia akan menerima sebab dan akibat berikutnya.
Sebab dan akibat yang tidak diketahui, melihat biksu itu terdiam, ketua aula kedua tidak terburu-buru dan hanya berdiri di sana menunggu. Setelah beberapa saat, biksu Jiwo tiba-tiba berkata, apakah ini hanya masalah penundaan? Kepala aula kedua mengangguk, tunggu sebentar. Biksu yang berlindung di Wu menyatukan tangannya dan berkata, saya hanya bisa menunda ini paling lama 1 hari. Apakah menurut Anda itu mungkin? Master aula kedua mengangguk. Oke, beku yang menyerah mengulurkan tangan kanannya, dan sutra hati di tangan guru aula kedua segera terbang ke arahnya. Ketika dia mengambil sutra hati, tangannya mulai bergetar, dan kegembiraan perlahan-lahan muncul di matanya. Itu benar, ketua aula kedua tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Setelah pemilik aula kedua pergi, biksu itu berbalik dan berjalan ke dalam gubuk jerami. Ada sebuah kotak emas di dalam gubuk jerami itu. Dia berjalan ke arah kotak itu dan dengan lembut membuka kotak itu. Di dalam kotak itu ada jubah emas. Jubah karma, berasal dari alam semesta Buddha pada saat itu. Ini adalah salah satu dari 10 harta karun keluarga Buddha. Jubah ini dibuat oleh seorang Buddha super di alam semesta Buddha dengan pemikiran sebab dan akibat, tetapi juga dapat menghindari segala sebab dan akibat. Beku yang merupakan beku dengan hati-hati mengambil jubah itu dan mengenakannya secara perlahan. Tentu saja, dia masih tidak mempercayai kata-kata Master Aula kedua dari aliansi jahat. Jika Master Aula kedua mengatakan itu lebih kuat, menurut pendapatnya, setidaknya 2 atau 3 poin lebih kuat. Jadi, lebih baik berhati-hati. 1 hari, biksu yang berlindung di Wu melihat jubah kausal di tubuhnya dan tersenyum sedikit. Setelah Qiyu Baiyi meninggalkan puncak gunung, ketika kaki kanannya mendarat, dia telah tiba di depan planet berwarna merah darah. Planet ini sepertinya terbuat dari darah yang membeku, memancarkan permusuhan dan niat membunuh yang sangat mengerikan. Qiyu Baiyi memandangi planet ini dan tetap diam. Alam semesta ini sangat besar, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik top yang tidak diketahui. Selama bertahun-tahun, dia sebenarnya telah merayu pembangkit tenaga listrik di mana-mana. Dia sebenarnya sangat diperlukan karena alasan mengapa aliansi jahat dapat berkembang begitu cepat. Qiyu Baiyi memulihkan pikirannya dan tiba-tiba tersenyum. Pembunuh, sudah lama tidak bertemu. Di dalam planet berwarna merah darah, sebuah suara perlahan terdengar. Apakah ada sesuatu yang saya inginkan? Qiyu Baiyi mengangguk, membuka telapak tangannya, dan sebuah makam seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ledakan, pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari planet berwarna merah darah, dan kemudian, tangan berwarna merah darah dengan kuat meraih Qiyu Baiyi. Wajah Qiyu Baiyi tanpa ekspresi. Ketika tangan berdarah itu jatuh dengan keras, sepotong waktu dan ruang berubah menjadi ketiadaan, dan Qiyu Baiyi sudah berada puluhan ribu kaki jauhnya. Qiyu Baiyi berkata dengan tenang, "Pembunuh, saya tidak akan memberi Anda kesempatan kedua untuk mengambil tindakan." Pembunuhnya tiba-tiba tertawa. "Tuan Aula kedua, saya hanya bercanda dengan Anda, jangan dianggap serius." Qiyu Baiyi berkata, "Bunuh 1 orang, apakah kamu ingin melakukannya?" Pembunuhnya segera berkata, "Lakukan." Qiyu Baiyi mengangguk, "Temui aku dalam 3 hari." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, aura niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti dirinya, dan kemudian suara si pembunuh terdengar lagi, "Berikan padaku dulu." Qiyu Baiyi melambaikan lengan bajunya, dan niat membunuhnya langsung hancur. Di saat yang sama, energi darah yang mengelilingi planet merah darah itu tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap. Qiyu Baiyi memandang sekilas ke planet berwarna merah darah dan berkata, 3 hari kemudian, mengerti?
Pembunuhnya tidak berbicara. Qiu Bai tiba-tiba tersenyum dan berkata, itu hanya membunuh seseorang. Sangat mudah bagimu untuk membunuh tuannya. Hanya perlu 3 hari. Jadi tidak perlu terburu-buru. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Setelah Qiu Bai meninggalkan medan bintang, dia langsung menuju ke sungai waktu. Dia mengambil langkah maju dan langsung menuju ke sebuah desa kecil. Namun saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia keluar dari desa. Qiu Bai mendongak. Tidak jauh di depannya, seorang wanita berjubah putih perlahan berjalan mendekat. Qiu Bai tersenyum tipis dan berkata, Sekte Master Jing, sudah lama tidak bertemu. Jarang ada sedikit rasa hormat dalam nada bicaranya. Bersambung.